Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Lalu berkata mereka Bani Israel, umat Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna sesungguhnya kami lan tidak akan nadkhula kami masuk akan dia negeri mukaddas Palestina abadan selama-lamanya ma barang damu selama mereka ada fiha di dalamnya Palestina. Fazhab maka pergilah engkau Musa, anta engkau, wa bersama Rabbuka Rabb pencipta engkau Musa, faqatilah maka berperanglah kamu, inna sesungguhnya kami, hahuna di sini aja, qa'idun duduk-duduk. Qala berkata Nabi Musa, Rabbi ya Allah ya Rabbi, ini sesungguhnya aku, la tidak, amliku aku memiliki, menguasai, illa kecuali nafsi diriku sendiri, wa akhi dan saudaraku Nabi Harun. Fafruq maka pisahkanlah bainana di antara kami, wa bainal qaumi dan di antara kaum-kaum al-fasikin orang yang fasik itu. Qala berfirman Allah, fa innaha maka sesungguhnya dia muharramatun telah diharamkan alaihim atas mereka arba'ina sanatan 40 tahun. Yatihuna mereka berputar-putar tanpa arah fil ardi pada bumi itu. Fala maka janganlah tasa engkau putus asa ala atas memerangi al qaumil fasiqin, kaum-kaum yang fasik itu. Watslu wa dan utslu bacakanlah hai Muhammad alaihim atas mereka naba cerita ibnai dua orang anak putra Adam Nabi Adam bil haqqi dengan sebenarnya. Seketika qarraba berkorban keduanya kurbanan dengan satu korban. Maka tuqabila diterima min dari ahadihima salah seorang dari keduanya, yakni Qabil dan Habil, walam dan tidak yutakabal diterima minal akhar dari yang lain, yakni amalnya Qabil tidak diterima. Qala berkata Qabil, la sungguh aqtulanna aku membunuh ka engkau wahai Habil. Qala berkata Habil, innama hanya saja yatakabbalullahu diterima oleh Allah minal muttaqin amalan orang yang ikhlas lillahi ta'ala, muttaqin orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Lain sungguh jika basata menghamparkan tak engkau
ilayya kepada aku, ila kepada ya aku, ilayya kepada aku, yadaka tangan engkau. Jika engkau tamparkan kepadaku tangan engkau, lita ketulani untuk membunuh engkau ni aku, ma tidaklah anak aku bi dengan basiting membentangkan yadi tangan ya aku, ya dia tanganku, ilaika kepada engkau wahai Qabil, li aqtulaka, untuk aqtula, aku membunuh engkau. Ini sesungguhnya aku akhafu, takut melanggar Allah, perintah Allah. Rabbal alamin, Rabb pencipta alam semesta. Ini sesungguhnya aku, kata Habil, uridu, aku menghendaki bahwa tabua, engkau kembali ke rumahmu, biismi, dengan membawa dosaku, wa ismika, dan dosa engkau sendiri, fatakuna, maka ada engkau min dari ashabi, penghuni anar, api neraka. Wazalika, demikianlah jasau, balasan az-zalimin, orang yang berbuat zalim. Fa maka tawa'at, dia tawa'at mengikuti, lahu baginya, nafsu, hawa nafsunya, qatla, untuk membunuh, akhihi, saudaranya. Fa maka qatala, membunuh dia, hu, akan dia, Habil. Fasbah, maka jadilah Qabil minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Fa ba'asallahu, maka Allah mengutus Guraban, seekor burung gagak, ya bahatu, mengais-ngais, bil ardi, pada bumi, liuriyahu, li, untuk yuria, memperlihatkan hu, akan dia, Qabil, kaifa, bagaimana caranya, yuari, menguburkan, sawata, bangkai mayat, akhihi, saudaranya. Qala, berkata Qabil, ya wailata, ya wahai, waila, celaka, ta, aku, ya wailata, wahai celaka aku, adakah, ajas lemah tu aku, in, jika aku ada, misla, semisal, haza, ini, al-gurabi, binatang burung gagak. Fa maka wariya, aku menguburkan, sawata, bangkai mayat, akhi, saudaraku. Fasbah, maka jadilah Qabil minan nadimin, dari orang yang menyesal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna, sesungguhnya kami, lan tidak akan nadakhulaha, masuk ke dalamnya, abadan, selama-lamanya, selama barang damu, selama biha, di dalamnya. Fazhab, maka pergilah, anta, engkau, warabukan, bersama Rabb pencipta engkau, waqatila, dan berperanglah, inna, sesungguhnya kami, hahuna, di sini, qa'idun, duduk-duduk saja. Qala, berkata dia, Rabbi, wahai Rabb penciptaku,
Ini sesungguhnya aku la tidak amliku memiliki illa kecuali nafsi diriku wa akhi dan saudaraku. Wafruq maka pisahkanlah bainana di antara kami wa baina di antara al-qaumi suatu kaum al-fasiqin, kaum yang fasik. Qala berfirman Allah, innaha maka sesungguhnya muharramatun telah diharamkan alaihi atas mereka arba'ina sanatan 40 tahun yatihuna mereka berputar-putar fil ardi di muka bumi ini. Fala maka janganlah taksa engkau putus asa ala atas perbuatan al-qaumal fasikin, kaum yang fasik. Fatslu dan bacakanlah alaihim atas mereka naba'a berita keadaan ibnah anak keturunan Adam Nabi Adam bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Izza ketika qarraba berkurban keduanya kurbanan suatu kurban fatukubbila maka diterimalah min dari ahadihima salah satu di antara keduanya walam dan tidak yutakabbal diterima min dari akhir yang lain. Qala berkata dia Qabil la sungguh aktulannaka aku akan membunuh engkau. Qala berkata dia innama hanya saja yataqabbalu yang diterima amalannya oleh Allah min dari al-muttaqin orang yang tulus ikhlas takwa. La sungguh jika basatoh engkau membentangkan tangan engkau ilayya kepadaku la sungguh jika basatoh engkau membentangkan ilayya kepadaku yadaka tangan engkau li untuk taktulani membunuh aku ma tidak anak aku bibasitin akan membentangkan ya dia tanganku ilaika kepada engkau li untuk aktulaka untuk membunuh engkau. Ini sesungguhnya aku takut Allah kepada Allah Rabbu Maha Pencipta al-alamin alam semesta. Ini sesungguhnya aku uridu aku menghendaki an bahwa tabu'ah engkau kembali ke rumah engkau nanggung dosaku nanggung Ismi menanggung dosaku wa ismika tabuat kembali menanggung an bahwa tabuang kembali menanggung biismi dengan dosaku wa ismika dan dosa engkau. Fatakuna maka ada engkau min dari ashabi adalah penghuni an-nari neraka jahanam. Wadan zalika demikian jazau balasan az-zalimin orang-orang yang berbuat zalim. Fa maka tawat mengikuti dia lahu baginya nafsuhu hawa nafsunya qatla membunuh akhihi saudaranya faqatalahu maka membunuhnya fasbaha maka jadilah dia min dari al-khasirin orang-orang yang merugi. Fa maka ba'asallah Allah mengutus guraban burung gagak bakhasu yang mengais-ngais filardi di bumi ini li untuk yuriyahu memperlihatkan kepadanya kaifa bagaimana yuwari menguburkan sau'atah bangkai mayat akhihi saudaranya. Qala berkata dia Qabil ya laita ya wailata celaka aku a'ajjastu aku adakah aku an bahwa aku na ada adakah ajastu lemah aku adakah ajastu lemah aku an bahwa aku na ada aku misla semisal haza ini al-ghurabi burung gagak. Fa maka wariyah menguburkan aku menguburkan sau'atah
bangkai mayat akhi saudaraku. Fasbaha maka jadilah dia Qabil min dari an-nadimin, orang-orang yang menyesal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna sesungguhnya kami dan tidak akan nadkhulaha memasukinya negeri Palestina abadan selamanya, ma barang damu selama mereka ada fiha di dalamnya negeri itu. Fadhab maka pergilah anta engkau, warobuka dan Rob pencipta engkau, faqatila maka berperanglah engkau, inna sesungguhnya kami hauna di sini saja, qaidun duduk-duduk. Qala kata dia, Robbi wahai Rob pencipta, ini sesungguhnya aku la tidaklah amliku, aku memiliki illa kecuali nafsi diriku, wa akhi dan saudaraku. Fafruq maka pisahkanlah bainana antara kami, wa baina dan antara al-qaumi kaum al-fasiqina yang fasik. Qala Allah berfirman, fa innaha maka sesungguhnya negeri itu muharramatun telah diharamkan alaihim atas mereka arba'ina sanatan 40 tahun. Yatihuna mereka berputar-putar tanpa tujuan di bumi. Fala maka janganlah taksa engkau putus asa ala atas al-qaumil fasiqina, kaum orang fasik. Watlu dan bacakanlah alaihim atas mereka naba'a berita ibnai dua anak Adama Nabi Adam bil haqi dengan sebenar-benarnya, id seketika qarraba keduanya kurbanan dengan suatu kurban, fatuqubila maka diterima min dari ahadihima salah satu dari keduanya, walam dan tidak yutaqabbal diterima minal akhari dari yang lainnya. Qala kata Qabil, la sungguh aktulanna aku akan membunuh engkau Habil. Qala Habil dibunuh. Ya. La sungguh aktulanna aku akan membunuh engkau Habil. Qala berkata Habil innama hanya saja yataqabbalullahu Allah akan menerima minal muttaqina amalan orang yang ikhlas. Lain sungguh jika basabta engkau membentangkan menamparkan ilaya kepadaku yadaka tanganmu li untuk taktulani engkau membunuhku, ma tidaklah aku bibasitin membentangkan ya dia tanganku ilaika kepada engkau li supaya aktulaka aku membunuh engkau. Ini sesungguhnya aku akhafullaha takut kepada Allah, Rabb pencipta al-alamin alam semesta ini. Ini sesungguhnya aku uridu aku menghendaki an bahwa tabua engkau kembali menanggung bi'ithmi dosaku wa ithmika dan dosa engkau, fatakuna maka ada engkau min dari ashabi penghuni an-nari neraka. Wadzalika dan demikianlah jazau balasan az-zalimina bagi orang-orang yang zalim. Fatawa'at maka dia mengikuti Qabil mengikuti lahu baginya nafsu hawa nafsunya, qatla untuk membunuh akhihi saudaranya Qabil. Faqatalahu maka Qabil membunuh Qabil. Fa asbaha maka jadilah Qabil minal khosirina dari orang-orang yang merugi. Faba'athallahu maka Allah mengutus ghuraban burung gagak ya bahasu yang mengais-ngais fil ardi di bumi li supaya yuriyahu memperlihatkan kepada dia Qabil kaifa bagaimana yuwari yang menguburkan sau'ata mayat akhihi saudaranya Qabil. Qala Habil berkata, ya wailata wahai wailata celakalah aku
adakah ajazu aku lemah, an bahwa ada aku mithla seperti hadzal gurabi burung gagak ini, fa uwaria maka aku menguburkan sawata mayat akhi saudaraku. Ambil fa asbaha maka jadilah, ambil minan nadimina dari orang-orang yang menyesal. Lan tidak akan pernah nadakulaha memasukinya, yaitu Palestina dan selama-lamanya. Selama para yang kamu mereka masih ada di dalamnya. Masroh maka pergilah antang engkau warab buka dan roh cinta engkau. Rokok bila mau berperanglah. Inna sesungguhnya kami hahuna di sini saja. Wah duduk. Walau berkata Rabbi ya Allah ya Ta'ala, ini sesungguhnya akulah tidak amliku, aku memiliki illa kecuali nafsi diriku wa akhi dan saudaraku. Fakhruk maka pisahkanlah bainana di antara kami, wa bainana di antara kaum yang al-fasiki fasik. Kalau berkata fa innaha maka sesungguhnya dia muharramatun diharamkan alaihim atas mereka arba'ina 40 sanatan tahun. Yatihuna mereka berputar-putar di atas bumi. Fala maka tidak tak engkau putus asa Allah atas kaum fasikin yang fasik itu. Wakslu dan dibacakanlah alaihim atas mereka berita-berita abnai anak Adam, Nabi Adam bil haqqi dengan benar. Seketika qarraba mendekat kurbanan dengan kurban, faku bila maka diterimalah min dari ahadi seseorang hima dari keduanya itu, walam dan tidak pula utakabbala diterima min dari al-akhir yang lainnya. Wala berkata la sungguh aqtulannaka, aku akan membunuh engkau. Wala berkata innama hanya saja ya takabbalu diterima Allah min dari al-muttaqin, orang yang bertakwa ikhlas. La sungguh jika wasatta menggerakkan wilayah kepadaku ya dapat tangan engkau supaya taktulani engkau membunuh aku barang anak aku dibasi tidaklah anak aku dengan basitin menggerakkan dia tanganku ilaika kepada engkau supaya aktulaka aku membunuh engkau. Ini sesungguhnya aku takut Allah kepada Allah ini sesungguhnya aku menghendaki bahwa tabu kembali membawa biismi dengan dosa-dosaku wa ismika dan dosa-dosa engkau. Fatakuna maka adalah engkau min dari ashabi penghuni neraka. Wa dan zalika demikian itulah jazau balasan az-zalimin, orang-orang zalim. Watawa'as maka mengikuti lahu baginya nafsunya fasla untuk membunuh akhi saudarahinya, maka fatalahu membunuhlah dia membunuhlah dia. Maka asbah maka jadilah ditimpa asbah maka jadilah min dari al-khasirin, orang-orang yang merugi. Maka ba'asallah mengutus Allah guraban burung gagak dia ba'atu untuk mengubur mengais-ngais fil ardi di atas tanah supaya
supaya yuridu supaya yuriyahu memperlihatkannya kaifa bagaimana cara yuwari mengubur sau'ata mayat akhihi saudaranya. Kalau berkata ya wailata wahai celakanya aku ajastu aku lemah an bahwa aku adalah aku misla semisal haza ini al-ghurabi burung dada ini wa maka wari aku bahwa aku menguburkan sau'ata mayat akhihi saudaraku wa maka asbah jadilah min dari orang-orang yang menyesali diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun qala rabbi inni la amliku nafsi illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainahum al-qaumal fasiqin qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala tas'alal qaumil fasiqin. Ini masih sambungan sedikit dari tafsir yang lalu, bahwasanya terakhir Bani Israel itu diblokade, diberi hukuman, dibawa ke suatu tempat di daerah Palestina, satu padang namanya padang Tih. Di sanalah mereka Tih itu berputar-putar, tidak tahu mau ke timur, ke barat, ke selatan, tidak tahu jalan. Jadi mereka di sana yatihuna. Mereka di sana berputar-putar dengan tidak mengetahui jalan kemana. Nah, jalan kemana? Nah, mereka sudah pusing. Itu hukumannya. Bila mereka muharramatun, diharamkan untuk mendapat keuntungan, diharamkan untuk mendapat keselamatan. Mereka diberi hukuman selama arba'ina sanatan 40 tahun. Mereka berada di padang Tih, di padang berputar-putar, tidak tahu mau kemana, tidak tahu jalan. Artinya kalau mereka berjalan ke timur, lama-lama ada di barat lagi. Dia berjalan ke selatan, kenapa di utara lagi? Berjalan pulang kembali, tidak tahu. Namanya orang yatihuna. Ini apa namanya? Ujian kepada Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan cerita tentang terjadinya peristiwa anak Nabi Adam, supaya Bani Israel itu insaf bahwa orang yang melanggar aturan akan mendapat begini, hukuman ini. Artinya balasan balak bencana itu tidak begitu datang dengan tiba-tiba, ada sebabnya. Nah, kamu sesat di padang Tih itu ada sebabnya. Kamu berdosa, kamu durhaka. Coba lihat anaknya Nabi Adam, dia durhaka. Nah, itu di zaman Nabi Adam beranak, ada anaknya. Namanya anaknya yang pertama Qabil, satu orang laki-laki, satu orang perempuan bernama Ade. Nah, Qabil anak yang pertama. Ada adiknya, adik kembarnya bernama Ade.
Berapa ada kembarnya? Ada yang mengatakan namanya Iklimah. Anak kembar. Nah, kemudian anak yang kedua, dua lagi, bernama ya Habil. Nah, ada juga saudaranya, perempuan juga. Nah, ade juga, ade perempuan itu ade. Nah, jadi pada suatu hari Nabi Adam menguji anaknya, menguji keimanannya. Bagaimana iman seseorang sebagai orang yang dan pekerjaan dua-duanya berlainan. Itu Kabil orang petani, Habil orang pengembala binatang. Nah, pengembala binatang rupanya secara penelitian itu jiwanya itu kasar-kasar. Nah, petani itu kasar-kasar jiwanya, nebang pohon kan. Sejak kecil belajar nebang pohon, akhirnya kejam itu, cangkul tanah, tato, kerja keras. Itu Kabil, kerjanya Kabil. Kayaannya, ya korban. Nah, korban. Jadi si Kabil ambil segala buah-buahan tanamannya kan, ambil. Dia ambil tanamannya, buah-buahannya yang beulat-beulat. Kan kalau kata yang ini masih bagus, ini masih bisa dijual. Jadi dia pilih anunya, buah-buahannya, duriannya, pisangnya, mangganya yang rusak-rusak sudah itu, nah itu dipakai untuk beramal, korban. Mau dibawa ke gunung sana. Ini salah paham orang sekarang, membikin sesajen, membikin makanan, baru dibawa ke gunung, ke gunung sana. Disangkanya bahwa nenek kita dulu, Kabil ya begitu, bawa makanan ke gunung, ke pohon. Nah, salah paham. Padahal itu diuji, bukan untuk selamatan di sana. Nah, diuji bagaimana korbannya. Jadi segala buah-buahannya yang busuk-busuk, yang beulat-beulat dibawanya ke sana. Kalau besok itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi korbannya, itu berarti itu diterima oleh Allah. Kalau masih ada, tidak ada yang memakannya, berarti itu tidak diterima. Si Habil juga dia bawa, dia punya segala binatangnya yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, banyak dagingnya, dibawanya ke sana. Dia pilih binatangnya, dia kambingnya atau sapinya, apanya yang gemuk-gemuk dibawa ke sana untuk disumbangkan sebagai korban. Pada besoknya pergi lihat, masing-masing pergi lihat. Nabi Adam juga ikut. Di mana kau bang? Di sana. Ya. Dilihatnya, wah itu korbannya habis. Artinya sudah diterima oleh Allah. Ada penganinya Kabil, masih ada bahamburan di sana, itu buahnya itu yang sudah busuk, beulat, berkarung-karung di situ. Korbannya Habil tidak diterima. Itu namanya lam yutakabbal, tidak diterima korbannya Kabil. Jadi si Kabil begitu, kenapa ini aku tidak diterima, sedangkan amalmu, korbanmu itu diterima? Kata Kabil, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Korban yang diterima oleh Allah ialah korbannya orang yang punya niat yang ikhlas lillahi ta'ala.
Orang yang berkorban ikhlas lillahi ta'ala itu namanya orang muttaqin. Nah, ini diceritakan dalam tafsir As-Sa'di. Besok lusa di situ akan memiliki tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di, nah, di sana diterangkan bahwa al-muttaqin, tafsirul muttaqin huna, tafsir al-muttaqin huna ialah orang yang khalisan liwajhillahi ta'ala wa mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang muttaqin di sini tafsirnya ialah orang yang khalisan lillahi ta'ala. Amal, dia beramal ikhlas lillahi ta'ala. Wa mutaba'atur rasul, dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang diterima. Niatnya ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di zaman Nabi Adam ya sesuai dengan anunya Nabi Adam. Tapi mereka menyalahi. Sehingga si Qabil membunuh adiknya yang namanya Habil. Nah, dia bunuh adiknya. Sebenarnya itu pertama yang menimbulkan hasad dengki. Setelah itu karena dengkilah, benci dan dengkilah yang menyebabkan Qabil membunuh adiknya. Yang kedua, sudah dewasa, mau kawin. Cara ngawinnya, Qabil silang. Qabil mengawini adiknya, Qabil mengawini adiknya Habil, dan Habil naik mengawini adiknya Qabil. Begitu. Tidak boleh sama-sama lahir kembar ngawin, tidak boleh. Nah, sekali dua, Qabil Habil yang pertama, kemudian Habil adik yang kedua, disilang. Wah, Habil tidak mau. Katanya saya punya adik, sama-sama saya lahir, itu adik saya itu cantik. Nah, sedangkan adiknya Habil itu buruk muhanya, wajahnya itu kurang bagus. Nah, ada situ timbul timbul dengkinya, timbul hasadnya. Nah, jadi dua. Yang pertama, korbannya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, kawin silang tidak cocok. Dia menentang ayah. Padahal keputusan syariat Nabi Adam ya begitu. Tidak boleh. Nah, dia menentang syariat. Artinya keputusan ayahnya tidak mau terima. Nah, tidak mau terima. Itulah Qabil. Qabil ini nakalnya bukan main. Qabil itu petani. Suka nembang kayu. Jadi bukan saja kayu dirintis, saudaranya juga dirintis. Nah, itu. Kalau kita belajar antropologi budaya, ya, antropologi budaya artinya dahulu itu bagaimana keadaan kebudayaan dulu itu, kadang-kadang itu terpengaruh itu manusia sejak kecil. Kalau ada anak-anak suka selalu ambil pisau kemudian dia kayu-kayu kan, nebang-nebang kayu, kasar nanti anak itu. Bisa juga nanti akhirnya nebang orang. Nah, lihat Qabil itu tadi. Yang bagus itu memelihara binatang ya, bagus itu. Jiwa orang yang memelihara binatang itu pengasih, penyayang, lemah lembut. Nah, kalau orang kasar jiwanya itu ya petani. Nah, terutama tukang senso kan. Sejak kecilan kau bersenso, manusia pun kau mau senso. Nah, karena jiwa itu sudah sedikit senso aja. Sehingga sesama manusia mau dikasih senso, foto melalui gergaji mesin. Wah, itu
Coba apa namanya? Apa nama buru-buru pelabuhan itu kan kadang-kadang itu kasar itu kan. Bacok bacok dan lain-lain. Karena sejak kecil memang sudah kerjanya begitu. Memang begitu dia. Nah, jadi kalau ada anak-anak suka ambil pisau ini dan ini, kemudian dia potong-potong rumput ke apa dan lain-lain, itu membawa anak-anak jadi kasar jiwanya. Akhirnya manusia juga dipotongnya, binatang juga dipotongnya, suka ngelempar-lempar ayamnya orang. Itu enggak bagus itu pendidikannya. Yang bagus memelihara binatang, pelihara ayam dan lain-lain. Makanya seluruh nabi-nabi ya, itu seluruh nabi-nabi waktu kecil disuruh ngembala kambing. Nah, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi ini terutama Nabi Muhammad disuruh ngembala kambing. Nah, jadi ngembala kambing itu dididiklah tarbiyah, dididik penyayang kepada binatang, sehingga sayang kepada binatang akhirnya nanti sayang kepada manusia, suka pelihara orang. Nah, dasarnya pelihara binatang. Nah, itu. Inilah dia anak Nabi Adam. Jadi firman Allah, utslu, hai Muhammad, bacakanlah kepada umatmu. Ya, kepada Bani Israel boleh juga. Umat Muhammad kepada umatnya, ibnai Adam, dua anak cucu Adam, dua anak Nabi Adam, ibnai. Kalau ibnah satu anak, kalau ibnai ini artinya dua anak. Nah, ibnai ini musanna, dua anak, ibnai dua anak. Kalau ibnah satu anak. Kalau bahasa Arabnya ibnai itu dua. Asal kata ibnai ini. Hilang ianya karena bergabung dengan Adam. Ibnaini Adam tidak boleh. Ibnaini Adam tidak boleh. Hilangkan nunnya itu. Menjadi ibnai Adam. Bilaki dengan sebenarnya. Iskaraba kurbanan, ketika keduanya berkorban, Habil dan Kabil berkorban seperti itu tadi. Kabil korban segala buah-buahan, tapi yang busuk-busuk tidak diterima. Habil ya karena lillahi ta'ala, dia korban kambingnya, sapinya, untanya yang masih segar-segar, gemuk-gemuk itu yang dipakai. Maka di sini Allah berfirman, "Fatuqbila min ahadihima", sebagian daripada telah diterima amalannya, yaitu amalannya Habil. Walam yutaqabbal min minal akhar, dan yang lain daripada yang diterima itu ialah Qabil, tidak diterima amalannya. Qala, berkata Qabil, "Laqtulannaka", Habil, awas kau, kubunuh kau itu. Qala, berkata Qabil, berkata Habil, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin", hanya saja amalan seseorang itu diterima oleh Allah ialah amalan orang yang muttaqin. Siapa yang muttaqin? Yang muttaqin itu ialah khalisina liwajhillahi muttabi'ina li sunnati Rasulillah. Muttaqin ialah orang yang ikhlas lillahi ta'ala dan orang yang beramal sesuai dengan aturan Nabi, itu yang diterima. Nah, itulah muttaqin. Ada juga kata-kata takwa. Di ayat lain dikatakan itu takwa artinya niat. Nah, ingat ya dalam surah Al-Hajj. La yanalallahu luhumha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Korban kamu itu tidak sampai, dagingnya tidak sampai kepada Allah. Mana bisa daging itu sampai kepada Allah?
La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Darahnya juga tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah, yanalu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ialah takwamu kepada Allah. Takwa di situ artinya niat tuh. Itu tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan innama yatakabbalullahu minal muttaqin, hanya saja yang amal diterima oleh Allah ialah orang yang takwa, orang yang niatnya ikhlas dan sesuai dengan syariat Nabi. Sedangkan Kabil beramal bukan lillahi ta'ala, lin nafsi, sesuai dengan hawa nafsunya. Fatawa'at lahu nafsuhu, dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang beramal tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ikhlas lillahi ta'ala. Inilah dia Kabil. Lain basata, kalau engkau bentangkan tanganmu mau menampar aku, ilayya yadaka, kepada aku tangan engkau, litaktulani, untuk bunuh engkau, akan aku mana basiti, aku tidak balas itu. Ilaika liaktulaka, untuk membunuh engkau tidak. Karena aku takut kepada akhafullah. Ini kelihatannya bahasanya akhafullah. Akhafullah, aku takut melanggar aturan Allah. Bukan takut kepada Allah. Jangan nanti kau takut kepada Allah, akhirnya kau jauh dari Allah karena takut. Seperti orang takut sama harimau, jauh dari harimau. Takut kepada Allah, jauh dari Allah. Jangan begitu. Takut kepada Allah bukan takut melanggar aturan Allah, begitu maksudnya bahasa tafsirnya. Jadi akhafullah, takut melanggar syariatullah, syariat Allah, aturan Allah, takut melanggar. Kalau kita ini ya takut melanggar Al-Quran dan hadis. Nah, Rabbal Alamin. Ini uridu an tabua, sesungguhnya aku menghendaki bahwa kamu kembali ke rumahmu habismi, dengan membeban dosaku dan dosa engkau double. Dosaku kau pikul di hari akhir nanti, di hari kemudian. Dosa kamu sendiri, kamu pikul sendiri. Nah, double. Nah, akhirnya kamu menjadi ashabin nar, penghuni neraka. Maka jadilah si Qabil itu membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsuhu, maka dia mengikuti kehendak hawa nafsunya, katslahi, untuk membunuh saudaranya. Fakatalahu, maka betul-betul dibunuhnya. Fasbah minan nadi minal khasirin, maka jadilah Qabil merugi. Wabasallahu uraban, maka Allah membangkitkan, mendatangkan seekor burung gagak. Sebab di waktu itu tidak tahu bagaimana caranya menguburkan manusia. Sebab belum ada manusia mati di waktu itu. Belum ada mati, jadi cara menguburkan itu tidak tahu. Nah, datanglah burung gagak. Burung gagak itu pandai juga, disuruh oleh Allah kan. Dia ngais-ngais di pasir itu. Beberapa ekor itu ngais-ngais hingga berlubang. Setelah berlubang, si Qabil memasukkan Habil ke dalam kubur itu tadi. Kemudian yuari, dia timbun kuburkan. Nah, jadi dia belajar kepada burung. Nah, coba ya, di zaman Nabi Adam itu, anaknya Nabi Adam itu belajar kepada burung. Nah, jadi burung itu gurunya. Coba. Dia belajar, lihat, oh begitu caranya. Jadi si Qabil itu dia juga kais-kais karena sudah belajar sama burung. Nah, burung-gurunya. Saking sulitnya guru di waktu itu. Burung pun boleh. Rajin saya Qabil, Pak, bagaimana caranya ini?
Dia pikul saudaranya kemana kan? Sudah capek pikul saudaranya. Belum caranya bagaimana menguburkan orang. Bodohnya waktu itu. Belum ada manusia mati di waktu itu, belum ada. Baru itu Kabil itu. Jadi manusia yang pertama di dunia ini mati dibunuh adalah Kabil. Nah, maka sampai di akhir zaman nanti, nah, semua orang yang pendengki-pendengki itu adalah anak buah daripada Kabil itu. Bunuh-bunuh orang itu bawahan temannya Kabil itu. Nah, Kabil itu pendurhaka. Nah, kalau dinasihati oleh bapaknya Nabi Adam, bukan dia mau begitu. Dinasihati oleh ibunya begitu juga. Akhirnya durhaka si Kabil. Akhirnya hidup di dunia ini tidak diberkahi oleh Allah hidupnya. Sehingga dia sengsara selama hidup. Dan di akhirat nanti ya apa boleh buat? Si Habil masuk surga, si Kabil masuk neraka. Karena perbuatannya itu. Inilah diabadikan di dalam Al-Quran menjadi suatu cerita supaya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, jangan sembarang buru-buru orang. Dan kalau beramal harus lillahi ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas, khalisan liwajahillahi subhanahu wa ta'ala wa mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu bahasa tafsirnya di dalam tafsir As-Sa'di. Nah, begitu. Maka jadilah si Kabil itu dia merasa menyesal. Ya wailata, waduh celaka memang aku ini. Ajaztu, aku jadi lemah, orang hina. Aku ini seperti hadzal gurabi, seperti ini burung gagak. Aku ini manusia, tapi hargaku seperti burung gagak. Baru dia menyesal. Minan nadimin, menyesal. Tapi apa boleh buat? Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi Kabil menyesal, tidak ada gunanya lagi, sudah lewat. Tidak mungkin hidup kembali si Habil. Nah, itu tinggal menjadi pelajaran untuk kita umat Muhammad, cerita tentang anaknya Nabi Adam. Bagus juga selalu dibaca-baca ayat ini supaya ingat sejarah nenek kita dahulu, manusia pertama yang berontak di dunia ini yaitu Kabil dan Habil, anaknya Adam, gara-gara persoalan itu tadi.